Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan hari ini akan saya ambil dari Injil Markus bab 1 ayat 14 sampai dengan 20. Dari ayat ini saya mengambil tema penjala ikan menjadi penjala manusia. Mari kita baca sama-sama Injil Markus bab 1 ayat 14 sampai dengan 20. Sesudah Yohanes ditahan, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, saatnya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus menyusuri tepi danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka segera meninggalkan jala mereka dan mengikuti Dia. Setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, ia melihat Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedius di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu pergi mengikuti Dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara kasih, di ayat 17 tadi dikatakan, Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Apa arti penjala manusia? Kemarin di renungan kita yang kemarin yang diambil dari Injil Markus bab 3, di ayat 14 dikatakan ia menetapkan 12 orang yang juga disebutnya rasul untuk menyertai dia dan untuk diutus memberitakan Injil. Artinya apa? Menjadi penjala manusia artinya diutus dan memberitakan Injil. Kalau Bapak Ibu lihat, teman-teman lihat semua di Yohanes 1 ayat 35 sampai dengan 51, nanti silakan dibaca Yohanes 1 ayat 35 sampai dengan 51, di mana di situ kita lihat dalam kisah itu ada dua murid Yohanes Pembaptis sedang bersama-sama dengan Yohanes, lalu Yohanes mengatakan, "Lihat, anak domba Allah." Setelah itu terjadilah percakapan antara dua murid Yohanes Pembaptis ini dan Yesus. Ada satu pertanyaan dari kedua murid ini, "Rabi, di manakah engkau tinggal?" Lalu menariknya Yesus berkata, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan melihat." Lihat Bapak Ibu sekasih, setelah dua murid ini berjumpa dengan Yesus, mengikut Yesus, lalu kita lihat salah satu dari dua orang itu, Andreas, lalu membawa Simon kepada Yesus. Setelah itu, Yesus menemui Filipus. Dikatakan di situ di Yohanes 1 ayat 35 sampai dengan 51 itu, lalu Filipus mengajak Natanael untuk mengikuti Yesus. Inilah yang dikatakan penjala manusia. Orang yang sudah berjumpa dengan Yesus, orang yang bertemu dengan Yesus, orang yang sudah menjadi murid Yesus, dia mempunyai satu kewajiban membawa orang juga kepada Yesus. Orang yang, kalau kita lihat dari nelayan-nelayan yang dipanggil Yesus tadi, yang tadinya berfokus kepada urusan duniawi, sekarang dibawa oleh Yesus urusan rohani. Yang tadinya hidup hanya fokus untuk kedagingan, sekarang fokus kepada urusan rohani. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita juga dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi penjala manusia? Ya. Kita lihat di Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20. Di situ dikatakan, "Karena itu pergilah." Ini perintah Yesus kepada kita, pergilah. Apa tugas kita setelah dikatakan pergi oleh Yesus itu? Apa tugas kita? Jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi kita menjadi penjala manusia, semua bangsa, siapapun yang kita jumpai untuk menjadi murid Tuhan. Lalu baptis mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka. Jadi bukan hanya mengajak kepada Yesus,
bukan hanya untuk menjadi pengikut Yesus, murid Yesus, tetapi ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Apa segala sesuatu apa? Yang telah kuperintahkan kepadamu. Artinya yang pernah Yesus ajaran kepada kita, dan itu kita sampaikan juga kepada orang yang kita ajak. Itu penjala manusia. Jadi kita pun punya kewajiban untuk menjala manusia, untuk membawa orang-orang kepada Yesus. Khususnya yang belum mengenal Yesus, membawa kepada Yesus. Yang sudah mengenal Yesus tetapi tidak aktif, hanya sekedar mengenal, kita bawa juga supaya dia lebih mengenal lagi dengan cara mengajar. Dan ada satu janji Yesus pada saat kita diperintahkan untuk menjala manusia. Ada satu janji Yesus di ayat 20 tadi dikatakan, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Jadi selama kita menjala manusia, selama kita membawa orang kepada Yesus, ada Yesus yang beserta kita. Lalu bagaimana cara kita menjala manusia? Bagaimana cara kita membawa orang kepada Yesus? Ada dua cara. Pertama, dengan tindakan, artinya dengan sikap kita, perbuatan kita, kelakuan kita harus sesuai dengan apa yang pernah Yesus perintahkan. Atau dengan kata lain, apa yang sudah Yesus teladankan kepada kita itu kita lakukan, dan biarlah kita juga menjadi teladan bagi orang lain yang melihat kita. Supaya setiap orang yang melihat kita, dia melihat Yesus di dalam diri kita. Yang kedua, dengan ucapan. Ucapan ini pertama kita mengenalkan Yesus kepada orang lain. Kedua, dari ucapan kita sehari-hari juga, bawalah ucapan yang menyejukkan. Bawalah ucapan yang membawa orang damai sejahtera. Ya. Ingat, ada firman berkata, bukan yang masuk ke dalam mulutmu yang menajiskan seseorang, tetapi yang keluar dari mulutmu. Ucapan-ucapan kita jangan sampai menajiskan diri kita sendiri. Mari Bapak Ibu terkasih, kita saat ini sudah diutus, kita dipilih oleh Tuhan untuk menjadi penjala manusia. Tuhan Yesus memberkati.